Ini contoh jurnal yang saya sampaikan kemarin kan jurnal penelitian tindakan kelas. Ini contoh dari Universitas Ahmad Dahlan Jogja. Penyusunnya adalah Apriliana Rifanti, di mahasiswa ini. Mahasiswa, mungkin mahasiswa merangkap guru kan. Oke. Nah, judulnya ini judul yang ada itu peningkatan keaktifan belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make and Match pada peserta didik kelas 5B SD Muhammadiyah Condong Catur. Ya. Masih dengar Bapak Ibu? Ya. Masih. Coba perhatikan judul ini, yang saya tanda merah ini, ya, yang tanda merah ini adalah objek yang diteliti atau disebut penelitian itu variabel penelitian. Ya, jadi ini untuk apa di sini? Ini adalah tujuan kita sebagai guru untuk meningkatkan keaktifan belajar. Ya. Kemudian yang kedua, yang hijau, ini adalah solusi yang Bapak Ibu gunakan di dalam pembelajaran itu dalam rangka untuk meningkatkan keaktifan belajar. Ini judul. Nah, perlu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, judul ini tidak duluan lahir. Lahirnya judul ini adalah dari permasalahan yang ada, baru lahir judul. Ini yang perlu. Nah, coba kita lihat dulu. Ya, kita besarkan dikit. Nah, tugas Bapak Ibu sekalian, selain yang di LK11 yang diberikan itu kan ada email dan sebagainya nanti ditulis ya. SD-nya di mana, SMP di mana, MTS-nya mana, MA mana. Untuk abstrak, nah, makanya ini sudah dianjurkan untuk langsung membuat abstrak. Ya. Tapi abstrak yang Bapak Ibu buat ini yang tanda hitam saja. Yang merah tidak usah dulu. Karena yang merah ini sudah hasil penelitian. Misalkan yang ini, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan, nah ini, meningkatkan keaktifan belajar. Peserta didik menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make and Match pada peserta didik 5B SD Muhammadiyah Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Nah, tahunnya nanti sebutkan Bapak Ibu sekalian, tahun ajaran berapa, akademik berapa. Ya. Kemudian keaktifan belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu keaktifan fisik dan keaktifan mental. Ya, jadi aktif fisiknya bekerja, ya, kemudian mentalnya gimana, itu maksud penelitian ini. Kemudian di abstrak harus dijelaskan jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Ya, PTK. Di mana guru sebagai pelaksana pembelajaran, sedangkan peneliti sebagai pengamat. Ya. Jadi pengamat. Jadi nanti Ibu nanti sebutkan di mana guru sebagai pelaksana pembelajaran, sedangkan nanti teman sejawat, nanti ini teman sejawat. Ada teman sejawat sebagai pengamat. Ya. Desain penelitian ini menggunakan model kemis dan MC. Takat. Nah, model ini mulai dari perencanaan, ya, pelaksanaan, observasi, kemudian action, ya, observasi dan perbaikan. Ini adalah model kemis, itu ada di dalam penelitian PTK. Selanjutnya, Ibu masukkan juga penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun sekian. Nanti tergantung Bapak Ibu sekalian PTK-nya tahun akademik berapa. Misalkan yang terbaru lah. Kemudian subjeknya disebutkan, subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 5B SD Muhammadiyah. Kemudian berapa jumlahnya sebutkan. Kemudian objek penelitiannya adalah, nah ini maksudnya yang saya jelaskan tadi, variabel penelitian. Mau sebutkan variabel penelitian atau objek penelitian serahkan. Jadi objek penelitian ini adalah keaktifan belajar peserta didik. Nah, teknik juga selanjutnya Bapak Ibu masukkan teknik pengumpulan datanya apa, menggunakan observasi dan wawancara. Mengapa? Karena keaktifan belajar siswa itu hanya dapat diukur, dapat diambil datanya adalah dengan observasi dan wawancara.
Misalkan angket juga bisa digunakan angket. Jadi observasi, wawancara, angket. Salah satu aja, observasi atau angket. Makanya di sini ada pengamat 1 dan pengamat 2. Kemudian terakhir di dalam proposal dalam bentuk jurnal ini, Bapak Ibu jelaskan data yang dianalisis menggunakan analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Karena penelitian PTK itu penelitian kualitatif perbaikan proses, maka analisisnya adalah analisis deskriptif. Untuk tabel dan grafik itu hanya sifatnya bantuan saja. Ini yang kaitannya dengan abstrak, jadi batas data yang dianalisis, jadi analisis data. Kemudian bagaimana menyusun pendahuluan? Ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam pendahuluan itu pertama yang Bapak Ibu itu jelaskan adalah idealnya, harapan, konsep-konsep umum, ya, konsep-konsep umum, teori-teori umum itu ideal. Contohnya ini, usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilakukan melalui pendidikan. Ya, pendidikan merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia guna mempercepat generasi mampu bersaing di abad 21. Atau dan belah-belah begitu ya. Jadi pendidikan dapat dicapai salah satunya tolak ukurnya adalah misalkan melalui action dalam pembelajaran, dari proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Nah, itu harapan-harapan semuanya yang disebut dengan ideal. Silakan nanti Bapak Ibu format. Nah, ini saya beri tanda di sini masih ideal juga. Jadi harapan-harapan. Nah, ini harapan-harapan ini juga dimasukkan ada teori-teori yang mendukungnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dari ideal-ideal ini ya, Bapak Ibu juga alarikan kepada pembelajaran yang ada di sekolah yang akan Bapak Ibu lakukan penelitian ya, penelitian. Tapi sudah mulai ke arah masalah tapi sifatnya masih umum. Ini saya beri tanda dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah harapan atau ideal sudah sampaikan, maka Bapak Ibu bisa mengarah kepada di mana Bapak Ibu nanti melakukan penelitian. Ya. Ini masih umum sebetulnya ini, cuma ada harapan-harapan. Baru ya, realitas ya, ini realitas biasanya saya beri panah ini berlawanan. Jadi ini harapan-harapan yang harus dipenuhi begini, A maunya ke A, B maunya ke B, mau baik begitu. Maka dari hasil lapangan, ini realitanya, kita arahkan dalam bentuk deskriptif. Jadi berdasarkan hasil observasi pada tanggal, ini contoh saja, 24 Oktober 2018, terhadap peserta didik, jadi yang diobservasi ada peserta didik, didapatkan hasil sebagai berikut. Sebagian besar peserta didik tidak terlibat secara aktif. Nah, ini yang jadi masalah. Masalahnya pokok adalah tidak terlibat secara aktif dalam mengikuti pembelajaran IPS. Jadi ketika guru memberikan pertanyaan sebagian besar didik tidak menjawab, diam, ya. Kemudian hasil wawancara dengan guru menyatakan bahwa pembelajaran bermuatan kesulitan dalam menemukan model atau metode yang cocok untuk menyampaikan materi. Jadi satu sisi siswa tidak aktif, sisi yang lain guru sendiri mengalami kesulitan untuk menemukan suatu model. Ya. Kemudian di sini ada pemaparan guru mengalami kebingungan dalam menyampaikan materi IPS yang sulit dijelaskan dengan demonstrasi atau media. Artinya sudah dijelaskan oleh guru pakai beberapa metode. Guru menjelaskan bahwa terdapat keinginan menggunakan metode, jadi kesulitan itu. Guru muncul ide baru, ya, dengan membaca dan lain sebagainya, ditemukanlah metode yang
bervariasi dalam pembelajaran IPS. Namun di sisi lain, kesulitan dan ketidaktahuan akan metode yang cocok untuk IPS membuat tetap bertahan dengan menggunakan metode ceramah. Nah, ini kondisi real di lapangan. Nah, kemudian berdasarkan ideal dan realitas yang ada, Ibu tegaskan di sini, berdasarkan uraian di atas perlu adanya solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Ini solusi. Ya, apa solusinya? Menggunakan model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar pada pembelajaran IPS. Nah, untuk mewujudkan pembelajaran IPS di sekolah dasar yang bermakna, menyenangkan, maka dibutuhkan sebuah model, yaitu yang bervariasi. Nah, disinilah baru Bapak Ibu di dalam penelitian ini ditemukan suatu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe mix. Ini. Jadi ada keaktifan, ada model kooperatif yang harus diterapkan oleh guru sebagai solusi. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, ya, masukkan Bapak Ibu sekalian yang Bapak pilih itu. Mengapa Bapak pilih pembelajaran kooperatif tipe mix and match itu? Maka di sini masukkan teori yang memperkuat apa yang harus kita lakukan tadi, yang kita gunakan. Ini pembelajaran kooperatif buat teori. Ini teori memperkuat solusi yang Bapak pilih. Nih, teori semuanya yang menegaskan sehingga punya alasan cocok untuk digunakan. Nah, dari sini maka baru dipilih. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik dalam belajar IPS menggunakan model belajar kooperatif tipe mix and match. Peneliti akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul. Baru buat judul ini. Ya, judul inilah baru lahir, kemudian kita tulis di atas tadi. Ya. Nah, berpedoman pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas. Selanjutnya Bapak Ibu bisa merumuskan, ini rumusannya. Bagaimana deskripsi penerapan pembelajaran kooperatif tipe mix and match sehingga dapat meningkatkan. Ini rumusan masalah yang saya tandai merah. Kemudian tujuan, ini saya tebalkan, tujuan penelitiannya sebutkan. Yang terakhir adalah untuk tugas Bapak Ibu adalah metode penelitian. Jadi jelaskan jenis penelitiannya apa, yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK dengan menggunakan desain model kemis tadi. Penelitian dilaksanakan pada semester genap atau ganjil, terserah Bapak Ibu sekalian, pada bulan apa. Jelaskan subjek penelitiannya adalah peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah, jumlahnya 41 orang. Objek penelitian tadi keaktifan peserta didik, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara, data analisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel. Ini contoh, jadi yang hasil ini yang merah ini jangan dimasukkan dulu nanti. Sebagai acuan Bapak Ibu sekalian nanti kalau sudah menyelesaikan PTK sampai laporan. Ini sudah ada bentuknya, nanti bisa kita komunikasikan kepada yang belum. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, nanti silakan Bapak Ibu boleh menanyakan.